Selamat pagi Bu Siska dan teman-teman. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang terpencil, hiduplah seorang gadis yang cantik jelita. Gadis itu bernama Bawang Putih. Namun sayangnya, ia tidak memiliki sanak saudara. Keluarga yang ia miliki sekarang bukanlah keluarga kandung, melainkan ibu tiri yang bernama Mbok Rondo dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Mbok Rondo dan Bawang Merah sering berperilaku jahat terhadap Bawang Putih. Bawang Putih harus menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tanpa beristirahat. Namun sikap sang ibu kepada Bawang Merah justru sebaliknya. Sang ibu melarangnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Pada suatu hari, Mbok Rondo menyuruh Bawang Putih untuk mencuci selendang. "Bawang Putih, cepat kamu cuci semua selendang itu. Ingat ya, jangan sampai hanyut." Bawang Putih tidak dapat berkata apa-apa. Ia langsung menyanggupi permintaan ibunya. Saat di perjalanan, Bawang Putih sempat terheran-heran. "Wah, banyak sekali selendang yang akan kucuci hari ini." Tidak lama kemudian, ia tiba di sungai. Saat sedang asik memilah selendang, tiba-tiba ia melihat seekor buaya yang mendekatinya. Betapa terkejutnya Bawang Putih. Tanpa sengaja, ia telah menghanyutkan selendang sayangan milik ibunya. Selendang itu pun hanyut terbawa arus sungai yang deras. "Ya Tuhan, bagaimana ini? Aku bisa dimarahi ibu," geluhnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Bawang Putih memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya marah besar. Bawang Putih hanya bisa meminta maaf. "Enak saja kamu minta maaf. Kamu harus menemukan selendangku itu." "Tapi Bu, kemana aku harus mencari selendang ibu?" "Terserah, yang penting kamu harus menemukannya. Karena kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di rumah ini lagi." Bawang Putih merasa bingung dan sedih. Ia tidak tahu kemana harus mencari selendangnya itu. Sambil menyusuri sungai, ia bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya. "Permisi Pak, apakah Bapak melihat selendang yang hanyut sekitar sini? Warnanya hijau dan tidak bermotif." Namun tidak seorang pun yang melihat selendang itu. Kini ia hanya bisa berharap kepada bapak tua yang tengah memberi makan rumputnya di pinggir sungai. "Permisi Pak, apakah Bapak melihat selendang yang hanyut sekitar sini? Warnanya hijau dan tidak bermotif." "Tidak Nak, Bapak tidak melihatnya. Mungkin kamu bisa bertanya kepada nenek yang rumahnya di ujung jalan sana. Tapi kamu harus berhati-hati. Konon setiap orang pergi ke sana, ia tidak pernah kembali lagi." Namun penjelasan bapak itu tidak membuat Bawang Putih menjadi takut. "Tok tok tok, permisi, ada orang di dalam? Tok tok tok, permisi, permisi." Berulang kali Bawang Putih memanggil-manggil sang pemilik rumah. Lama tidak menjawab. Tidak seorang pun yang keluar dari rumah itu. "Jangan-jangan kata bapak itu benar," pikirnya. Namun di luar dugaannya, pemilik rumah itu adalah seorang nenek yang baik hati. "Mari Nak, silakan masuk. Ada yang bisa nenek bantu?" Bawang Putih pun menjelaskan maksud kedatangannya. Sang nenek pun mengerti dan langsung memberitahu bahwa selendang yang dicari Bawang Putih ada di rumahnya. "Nak, apakah selendang ini yang kamu cari, Nak?" "Iya, Nek, selendang ini memang milik ibuku. Bolehkah aku memilikinya kembali?" "Baiklah, kamu boleh memilikinya kembali, tetapi dengan satu syarat." Sang nenek mengajukan syarat sederhana kepada Bawang Putih. Ia harus tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Hari demi hari berlalu. Sang nenek dan Bawang Putih hidup bahagia. Suatu hari, sang nenek merasa iba pada Bawang Putih. Selama ini,
ia telah berbakti kepadanya. Nak, kemarilah sebentar. Iya, Nek, ada apa? Nak, ambillah selendang ini dan bawalah buah semangka ini sebagai oleh-oleh. Terima kasih, Nek. Kalau gitu aku pamit sekarang. Sesampainya di rumah, Bawang Putih melihat ibunya dan kakaknya tengah asik bersantai di teras rumah. Kamu sudah kembali, Bawang Putih? Kami kira kamu tidak akan kembali lagi. Tapi bungkusan apa itu? Oh, ini adalah selendang ibu yang dulu sempat hilang. Dan buah semangka pemberian seorang nenek yang baik hati. Ibu dan kakak harus menemuinya. Apa? Kamu telah menemukan selendangku? Tapi sayang, aku sudah tidak menyukai itu lagi. Sekarang, aku mau menikmati buah semangkamu itu. Mbok Rondo dan Bawang Merah segera pergi ke dapur. Namun betapa terkejutnya mereka ketika melihat isi dari buah semangka itu. Astaga, ini bukan buah semangka biasa, Bu. Aku harus menemui nenek itu. Keesokan harinya, bahwa mereka melakukan hal-hal yang sama seperti Bawang Putih. Namun, ia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Bawang Putih. Ia sengaja menghanyutkan salah satu selendang sayangannya dan bertanya pada setiap orang yang ditemuinya. Paman ini pasti tahu di mana rumah nenek itu. Paman, ayo cepat tunjukkan di mana rumah nenek yang hidup sebatang kara, kata Bawang Merah. Di ujung jalan sana, Nak. Memangnya ada apa kamu mau ke sana? Ah, itu bukan urusan paman. Paman tidak perlu tahu. Akhirnya Bawang Merah pun berhasil menemui rumah itu. Ia pun disambut oleh nenek itu dengan baik hati. Namun, Bawang Merah tidak pernah melakukan apa-apa di rumah itu. Ia hanya bersantai saja seharian. Nek, aku bosan tinggal di rumah ini. Aku mau pulang saja ah. Mana buah semangka untukku? Aku mau yang paling besar ya, Nek. Ini, Cu. Terima kasih telah menemaniku selama beberapa hari. Sesampainya di rumah, Bu, cepat Bu, kita belah semangka ini. Namun ternyata isi dari buah semangka itu bukanlah emas dan intan berlian, melainkan ular yang siap menerkam Bawang Merah dan Mbok Rondo. Sementara itu, Bawang Putih hanya terpaku tanpa tahu harus berbuat apa. Nah, teman-teman, kita dapat mengambil pesan yang sangat berharga dari cerita ini. Jikalau dari awal kita sudah berniat jahat, pasti kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, jikalau dari awal kita sudah berniat baik, pasti kita akan mendapatkan balasan yang baik pula. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.